Siap bos. Siap terus. Harus siap terus. Siap terus ya sayang ya. Bener. Apapun yang terjadi, siap terus kita menghibur. Bos, bentar deh. Kita kok kayak beda ya? Apanya? Ini ruangannya waktu kita syutingnya. Iya dong, beda lah. Emang? Tebak ini kita di mana? Gak tahu ini. Ini mana? di ruangannya Ibu Bos. Lah kalau yang kemarin? Ruangan A Bos. Ya ampun, Kita Bos. punya ruangan sendiri. Ibu Bos maaf ya, Bos bukan ikut campur. Kalau ada permasalahan rumah tangga ya dibicarain. Maksudnya jangan ya dikit-dikit, maaf ya pisah rumah gitu. Bukan, ini kan ruangan kerja. Ruangan kerja kita emang harus pisah. Ini sekarang ruangannya Ibu Bos. Kalau A Bos itu kan kalau A Bos menerima maksudnya cewek cantik gitu kan. A Bos juga pengen punya privasi dong. Oh berarti masalah rumah tangga gak apa-apa? Iya. Saya bintang tamu lo gak diajak ngobrol. Sabar dulu dong, sabar. Kan Belum lagi di bahas, mention, sabar belum dulu. dipanggil, Belum kan. dipanggil. Kayak nggak pernah masuk TV lagi. Oke gila syuting. Sabar dulu Santai gantian aja dulu. dong. Aku udah pada ngobrol, gue gak ditanya-tanya. Belum di freeze. Jadi ini memang ruangannya Ibu Bos. Kalau ruangan gua di sebelah situ tuh. Di namanya kan kalau suami istri tuh ada ruangan sendiri-sendiri. Jadi kalau tidur mah bareng. Tapi kalau misalnya kenapa lu ketawa? Ya enggak apa-apa. Lo gak ada teman tidur ya? Sementara ini masih random. Ya maksudnya belum ada gitu. Tapi keren nggak ruangan Ibu Bos? Keren. Tuh ada tempat tidur-tidurannya, memanja-manjakan Warna-warni. diri, warna-warni. Ini gue mau ditanya kan kalau kau bilang gue pulang. Iya bentar Ya, dulu. sabar dulu Lagi dong. bahas, lagi Gitu bahas. dong. Ini siapa sih ya Bos? Maksudnya bintang tamu kita? Narji. Bukan. Cagur. Lah, bukan Narji. Siapa dong? Wendy. Wendy. Ada Denny Wahyudi. Akhirnya. Denny Wahyudi. Gitu dong, gue kira kok gak ditanya-tanya. Tapi ini gue langsung ke the point aja buat Denny Wahyudi. Ini berarti bulan puasa pertama lu berada di lingkungan yang tidak bareng sama bokap lo. Iya, jadi ini tahun yang Ketiga. ketiga gak ada papa gitu. Tapi mama ada. Gitu. Tapi selalu menimbulkan kenangan lah ya. Selalu. Bukan menimbulkan kenangan, selalu terbersit kenangan. Orang nggak ada prestasinya. Loh, karena kalau kenangan itu kan memang terbersit dong. Menimbulkan kenangan, gimana mau menimbulkan kenangan lagi kalau bapaknya sudah tidak ada? Karena papa selalu menjadi kenangan terindah. Tapi Kang Denny emang benar katanya papanya Kang Denny tuh galak banget. Dulu waktu ada kenangan nggak? Papa tuh galak banget. Karena bahkan gue pindah rumah dari Matraman, gue pindah ke Pasar Rebo itu karena mama stres. Kan? karena Papa tuh jagoan. Papa tuh jagoan Oh, di Bang situ. Jali itu bokap Bang lu Jali tuh tuh jagoan. jagoan. Jawara berarti. Jawara situ. Jadi orang-orang Betawi itu bokap lu tuh ya? Berantem terus Betawi. gitu maksudnya? Iya. Orang-orang kan undangan pengajian, kerja bakti. Bokap gue tuh undangan berantem, undangan. Ah beneran ini tuh bener. Beneran. Matraman tuh jagoan mulu dulu. Wah, bokap gue orang gue aja nih ya. Gue duduk depan rumah. Tukang, lu tau gak sih zaman dulu tuh sering ada tukang yang ada sapu, ada pengki. Oh iya. Yang pakai gerobak. Kelontongan, Nah, kalau kelontongan. dia lewat, tukang itu lewat ngeliatin gue. Bokap gue langsung ngapain lu anak gue dipelatot-pelototin lu. Wow. Segalak itu. Nyokap gue pulang dari pasar. Digodain sama anak nongkrong, ada 8 orang nongkrong di jembatan, godain nyokap. Nyokap pulang, aduh siapa sih tuh Pak? Tumben kok pada gitu ya? Mama ini Nggak sopan. ngelapor. Mama ini ngelapor. Mama ini ngelapor. Balik disamperin, diceburin tuh ke kali semua 8 orang. Ada yang 2 kabur, lu kabur rumah gue bakar, rumah lu gue bakar. Balik lagi diceburin. Segitu jawaranya. Tapi sama orang dia gitu, tapi sama anak enggak. Lu pernah nggak dimarahin? Abis-abisan. Semarah apa bokap lu kalau marahin anaknya? Sekeras apa? Nah itu dia kontradiksi sih ya, ke orang dia bisa segalak itu, tapi ke anak-anak dia bahkan sampai sebesar ini gue tidak pernah dipukul sama bokap. Paling cuma diapain. Iya, dia tidak pernah, dia marah selayaknya cuman ngebentak juga jarang. Jadi kalau dibilang bokap gue galak banget sama orang, tapi ke anaknya lembut enggak. Tapi lu takut. Oh takut, malah gue malah lebih segen ke bokap dibandingin ke nyokap. Nyokap kan kalau marah Cerewet beneran. pasti. Iya kalau Tapi ada, marah. Gue cerewet. ada pengalaman nggak yang nggak lu lupain, lu pernah diapain sama bokap lu yang ya meskipun dia nggak mukul lu ya, Nah. tapi kan ada nggak sih kenakalan lu yang Ada kenakalan yang paling terkesan gue sama bokap adalah gue tuh waktu itu pernah main sepeda. Pertama kali gue dibeliin sepeda. Jadi waktu itu gue tinggal di Bandung sama adik sama keluarga gue. Bokap gue tinggal di Jakarta karena pekerjaannya nggak bisa ditinggalin. umur berapa tuh? Gue TK atau SD kelas 1. Gue dibeliin sepeda, seneng banget. Gue diajarin sepeda di rumah sakit sama abang gue.
udah mulai bisa, gue main tuh di jalan raya dari rumah sakit ke rumah, gue naikin jalurnya itu. Nah bokap lagi datang dari Jakarta ke Bandung. Dari stasiun dia ke rumah gue pakai beca. Ke beca. Nah gue kan emang gue rusuh Baru punya. Baru punya sepeda, baru bisa. Udah ngepot. Wah, gue gak sadar itu beca bokap gue kepot. Wah, sampai bokap gue kaget. Anak siapa tuh ya? Sampai marah-marah. Dia ngomong anak. Sumpah serapah karena dia kaget. Pas dia lihat di rumah, bajunya yang tadi ngepot gua nih. Ternyata anak yang dimaki-maki itu anak dia sendiri. Lu itu ternyata. Gua itu ternyata. Ban sepedanya langsung diambil, digorok, dicacak-cacak, sepedanya diangkat, ditaruh di atas, kalau orang dulu nyebutnya para. Oh Lu iya. tau gak di atas? Iya, rumah. Di atas Yang rumah. kalau buat ngegantung tebu sama Wah, padi. diikut pakai tambang. Lu nya diomelin gak? Gue diomelin saat itu, dibilang nggak boleh, hati-hati gini, papa jadi nyesel beliin Denny sepeda. Sekarang sepeda udah papa ikat, nggak boleh dimainin lagi. Sebulan baru tuh sepeda dibuka lagi sama nyokap gue. Berarti itu bokap lu tuh, padahal kan goyang Bang Jali itu kan goyangannya bokap lu tuh juara joget kan? joget. Juara Oh joget. juara joget juga. Jadi yang Bang Jali itu tuh lagunya Itu buat lagu ada inspirasi dari bokap Itu gue. emang goyangan bokap gue dari dulu. Jadi dari kecil gue ngelihat bokap gue joget seperti itu. Kerekam banget di otak gue. Waktu gue bawain acara musik bareng Raffi, setiap band apapun gue jogetnya gitu. Iya, mau kotak Bang Jali nyanyi, itu. mau dangdut, mau band jamrut, siapapun yang bintang tamu itu gue jogetnya kayak gitu. Berarti tegas juga ya sosok seorang almarhum. Oh sangat. Apa sih yang diterapin sama Kang Denny ya, yang diambil dari seorang bapaknya Kang Denny ini, Bang Jali, Iya. ke Kang Denny, yang sekarang diterapin ke Anak-anak. anak-anak. Cara gue memperlakukan anak, gue bener-bener merasakan kayak bokap memperlakukan gue. Jadi bokap tuh kalau lagi punya rezeki, waktu itu tuh nggak selamanya bokap punya uang, karena kan pegawai negeri, anaknya 5 dan 5-5-nya kuliah. Jadi gue tahu banget bokap gue lagi punya duit apa enggak. Kalau dia lagi punya duit, dia ngajak gue ke toko mainan, dia ngajak gue ke Ancol gitu. Karena gue waktu itu paling seneng kalau dibeliin mainan. Nah makanya tanpa sadar itu nurun ke gue sekarang, ke Arsa, ke Abi gitu. Terus bokap gue tuh selalu meluk, selalu nyium. Jadi sampai detik ini pun kalau lagi di rumah nih, Abi lewat tuh gue nggak bisa kalau nggak narik, nggak nyium dulu baru ngelepas lagi gitu. Tapi kalau lu katanya setiap maghrib gak boleh keluar rumah deh. Oh benar. Karena kalau di kampung kan, awas jangan keluar maghrib, ntar diculik kolong Wewe wewe. wewe gombel. Iya, wewe gombel. Pada waktu itu teman-teman gue maghrib normal, pada nongkrong, pada main. Gue termasuk yang ngenes, gue sedih banget kalau nginget masa-masa itu. Gue, adik-adik gue, abang gue nggak ngerasain nongkrong malam. Jadi kalau maghrib itu semua udah di rumah, dan itu didikan bokap dari dulu. Jadi kalau maghrib semua anak-anak itu udah di rumah. Gue inget banget ada satu acara ngumpul-ngumpul teman-teman gitulah, teman SMP. Cuman selisih 3 rumah sama gue. Terus? Bokap tuh ngelarang, nggak boleh, Denny nggak boleh keluar. Karena di otak dia berkiblat pada dirinya. Kalau dia keluar rumah pasti berantem, kalau nggak mabok. Dia takut anaknya kayak gitu. Padahal kan gue boro-boro. Belum tentu, tapi Iya. khawatir. Nah dia berkaca ke dirinya, kalau dia keluar tuh akan begitu kejadian. Dia mikir anaknya akan sama berbuat seperti, makanya semua anak-anaknya dipagerin. Gue tuh nggak ngerasain nongkrong, nggak ngerasain apa. Pada waktu itu gue ngerasa tersiksa. Yang lain pada nongkrong, sampai temen-temen gue tuh, teman SMP gue datang ngelongok ke dapur gue. Den, inget banget gue duduk di dapur, nggak boleh keluar. Temen gue dari kaca, namanya Yusrianto, panggilannya Yus, ngetok dari kaca dapur. Den, anak-anak pada ngumpul, nanyain lo. Terus diam aja. Gue bilang, emak gue sakit. Oh, pura-pura bilangnya alasan. Malu ya. Malu kan. Karena kan kalau malu gitu. banget. Malu anak takut bapak. Tapi bapaknya tuh takut anaknya tuh kalau keluar malam jadinya begajulan. Itu sampai umur berapa tuh Kang? Gue sampai SMA gue ngerasain nongkrong. Oh, berarti bokap nyokap lu termasuk yang konvensional ya untuk permasalahan itu ya? Sangat. Saat itu gue tersiksa, tapi di sisi lain gue bersyukur. Teman-teman gue yang waktu itu dilepas, ada yang udah meninggal karena narkoba, rata-rata gitu. Ah, ya, narkoba di sisi tuh lain gue Sekarang bersyukur nggak ngerasain Sangat. gitu, nggak main gitu. Terus nerapin ke anak-anak juga, apakah mau kayak gitu atau enggak gitu Kang? belajar dari situ. Gue nggak mau anak gue mengalami kayak gue dulu, mau keluar nggak bisa sedangkan teman-teman pada main. Gue jadi memberikan kepercayaan, karena kalau sekarang sih gue masih ngontrol, dia tahu dia bisa keluar atau enggak. Tapi nanti kalaupun dia besar, gue akan memberikan kepercayaan ke anak gue
seperti yang tidak diberikan bokap gue dulu. Jadi lu berani ngasih izin sama anak lu? Gue akan menjelaskan. Yakin. Oh sangat. Gue akan menjelaskan ke anak gue kalau emang waktu mau keluar harus ada keperluan, harus jelas. Nggak cuma ngabisin waktu karena bla bla bla. Tapi Dan lu gua- pacaran boleh dong. pacaran sih nggak dilarang. Tapi gue tidak pernah ngalamin. Kalau pacaran gue selalu siang. Oh nggak pernah malam. Nggak pernah malam. Oh nggak ngerasain gue ngapain malam. Pantesan lu playboy telat. Tapi katanya dulu juga lu pernah lewatin masa sulit kan. Lu sekarang rumahnya Denny Cagur nih. Wah. Ada Gede liftnya. Luas bangunannya Binatangnya banyak banget. 1000 tanahnya 1000 meter lebih bangunnya. Tapi dulu katanya lu tidurnya Kolam pernah renang. pernah empet-empetan. Di mana? Masa? Kan lu berapa bersaudara sih? 8 ya? Gue 5 Oh, Paling kecil? Gue nomor 2. Nomor Kakak 1? gue cowok, Bang Andi, gue, Wiwit, Kiki, Dede. Nah, waktu itu gue waktu pindah dari Matraman ke Pekayon, benar-benar tinggal di kontrakan yang 3 petak, maksudnya 3 petak, ruang tamu, Iya tengah. kamar, dapur, kamar mandi bareng-bareng gitu. Jadi gue tidur di situ, bener-bener ruang tamu kalau malam jadi kamar, sisanya tidur di dalam, nanti pagi kasurnya dilipat, gitu bener-bener. Gue pernah tinggal di kontrakan juga yang belakangnya kali, yang kalau malam atau ada hujan, air di dalam kali itu masuk ke dapur. Kotoran di kali nongol lagi dari dapur, kalau gue telat nutup lubang WC. Oh bisa nyembur dalam malah ya? Keluar karena kan salurannya buangannya dari toilet Bareng. gue ke kali nyemplung. Nah di saat kali ini penuh, ya airnya kan balik. Balik. Nah gitu Jadi pernah sampai segitunya tuh ya? Pernah. Tidur juga empet-empetan. banget. Ada yang di ruangan depan, ada yang di ruangan Gue pernah tengah. lagi tidur, tau-tau hujan, pas gue gerak tangan, ceplak.